Di sela-sela kebahagiaan Ashanti dengan kejutan dari keluarga dan para sahabatnya, ada kisah menarik ketika ia, sang suami, bertemu dalam satu acara dengan Krisdayanti, mantan istri Anang. Kala itu di pernikahan Tantri Arda, Kade yang datang sendiri tanpa didampingi suami bertemu dengan Anang dan Ashanti. Lantas seperti apa Anang dan Ashanti mengisahkan pertemuan mereka dalam satu acara yang sama? Benarkah Anang atau juga Ashanti tak merasa canggung ketika bertemu Krisdayanti, mantan istri Anang? Dari dulu kan sudah jelas posisinya kan sudah jelas dari awal. Waktu aku sama Ashanti datang ke pernikahannya, semua buat aku yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Mau diapain? Hanya orang yang berpikiran kerdil, segala sesuatu yang sudah lewat dipikirkan malah menghambat. Kita tuh maunya nggak ada masalah gitu karena kan ada anak-anak, silaturahmi bisa terjaga dan malah kalau aku goda-godain gitu, aku cari bercanda, aku godain sampai sebelah situ fotonya, jangan-jangan gitu malah. Jadi nggak ada apa ya, maksudnya ya aku punya kehidupan yang udah lewat, dia punya kehidupan yang udah lewat, pasti menjadi pembelajaran buat kita ke depan gitu. Iya, makanya adalah itu bagaimana kita punya dewasa dan punya jiwa besar menghadapi semua permasalahan. Kalau orang sudah jiwanya gini, aku selalu bilang sama dia, kalau kamu jiwanya kecil, semua memasalahkan apa yang sudah lewat, nggak mau lepang dada, namanya kamu jiwanya kecil, nggak mungkin akan dikasih tempat besar. Ya gitu deh, apalagi tadi Ashanti datangnya sama suami, jadi saya sendirian. Kisah pertemuan mereka tak hanya mengungkap cerita di mana kedua belah pihak berusaha terbuka dan tetap menjaga silaturahmi di antara mereka. Lebih dari itu, ada kejadian menarik di mana Anang menggendong Amora, anak mantan istrinya, dengan Raul Lemos. Lalu seperti apa reaksi Ashanti melihat sang suami menggendong anak mantan istrinya itu? Benarkah justru Ashanti lah yang kerap menggoda untuk mencairkan suasana? Jadi kemarin tuh ya lucu ya pas Anang gendong gitu, terus gendong Amora, terus aku foto gitu, malah aku godain Mbak Kade, Mbak Mas Anang di tengah, kamu di pinggir dong, jangan katanya. Kenapa sih, aku bilang, malah aku bercandain kayak gitu. Mas Anang ketawa juga, dia jangan gitu. Dalam hatiku aku punya anak-anaknya mereka yang tinggal sama aku, yang aku besarkan. Aku nggak mau anak-anak ini merasa orang tuaku ada gap atau ada perasaan yang misalnya mereka nggak nyaman atau gimana. Marilah kita singkirkan semua rasa ego itu dan perasaan-perasaan yang udah lewat. Mari kita kan sekarang ke depan sama-sama buat anak gitu. Toh Mbak Kade ibu yang melahirkan anak-anak, aku yang ibaratnya sekarang membesarkan, ayo kita sama-sama berangkulan gitu. Bagi Ashanti, ia harus bisa meredam egonya sendiri. Apalagi anak-anak Anang bersama Krisdayanti hidup dan tinggal dalam keseharian bersama-sama. Sebab itu pula ia merasa tak ada yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan tentang itu semua. Lalu benarkah ia juga harus meredam kecemburuan melihat hal tersebut? Apapun itu, ini ibunya yang lahirin anak-anak gitu. Ibunya Aurel dan Azriel gitu, yang pasti harus aku jaga kedekatannya gitu. Dan aku yakin anak-anak pun akan lebih bahagia kalau ngelihat bundanya, papanya, mamanya itu bisa dekat gitu. Sampai aku pulang digoda-godain sama anak-anak, cie bunda gitu. Apa sih kakak lebay banget gitu. Dan banyak yang komen sampai di Instagramku gitu. Dalam hatiku ya betapa indah dunia ini kalau memang semua orang bisa diberi kebesaran hati dan legowo ya. Aku bangga sama suamiku yang orangnya alhamdulillah kita punya sifat yang sama gitu. Dalam arti yang udah berlalu, aku punya masa lalu, dia punya masa lalu, udah pasti ke depan kita mau belajar dari masa lalu dan kesalahan kita. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan pengennya bisa silaturahmi. Duka dan bahagia adalah bagian dari hidup setiap manusia. Meski tak jarang cobaan itu datang dalam waktu bersamaan, tetapi yakinlah di ujung setiap cobaan dan ujian ada kebahagiaan yang telah dipersiapkan Sang Maha Pencipta. Semogalah Angelina Sondag dan keluarga diberikan ketabahan menghadapi kepergian orang yang mereka cintai, Frankie Nicholas Sondag.
Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Silet setiap hari mulai pukul 11 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Wujudkan mimpimu. Ikuti Big Audition Miss Indonesia. Semua mata tertuju padamu.